Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan saya dengan Muhammad Rahmat Irsyad. Saya akan membawakan mengenai laporan kasus pada kegiatan Disforum 62 tahun FKG Unpad dengan judul Perbandingan Analisis Temuan Kisah Dentigerus Unik di Maksila melalui radiograf panoramik dan CBCT yang disajikan oleh saya sendiri, Rahmat Irsyad, bersama Dr. Gigi Anissa Putri dengan pembimbing Dr. Gigi Lucia Epsilawati, MKes SPRKG Konsultan, dan Dr. Gigi Ashari, MS SPRKG Konsultan. Nah, sebagai pendahuluan bahwa kista dentigerus ini kan merupakan kista perkembangan yang paling umum ditemukan setelah kista radikular, yang biasa juga disebut dengan kista folikuler, di mana distribusi kista dentigerus ini sangat berkaitan atau berasosiasi dengan gigi impaksi, gigi molar 3 rahang atas, molar 3 rahang bawah, caninus rahang atas, serta caninus rahang bawah. Dan kista dentigerus yang disebabkan oleh impaksi atau ektopik caninus maxilla sangat berpotensi meluas ke kafum nasal, sinus maxillaris, serta orbita. Nah, kista dentigerus ini membutuhkan penunjang diagnosa untuk menentukan ketepatan posisi dan perluasan dari lesi itu sendiri. Nah, sebagai penunjang diagnostik, pada plan radiografnya, pada pemeriksaan panoramik itu bisa digunakan sebagai screening awal, ya. Namun tentu memiliki keterbatasan karena kita hanya bisa melihat pada arah mesiodistal. Sedangkan pada pengamatan pada arah vestibulolingual itu sangat sulit dilakukan, dan tentu juga sering terjadi distorsi geometris. Sedangkan pada pemeriksaan CBCT itu kita bisa menampilkan atau menyediakan tampilan secara multiplanar yang bisa memperlihatkan dari 3 view, yaitu aksial, sagital, serta koronal, dan tentu memiliki resolusi yang tinggi dan dosis radiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan misalnya radiograf CT. Nah, pada case report ini, di sini seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan bengkak pada palatum kanan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan intraoral, terlihat bengkak pada palatum, pada mukosa labial, serta ketika dipalpasi terasa sakit. Dan pada pemeriksaan ekstraoralnya sendiri, tampak tidak ada kelainan atau keluhan. Nah, kita bisa lihat pada gambaran panoramik ini di mana gigi 13 berada pada periapikal gigi 12 hingga ke gigi 15 dengan posisi horizontal dan terlihat bersinggungan dengan basis dari maksila. Dan kita bisa lihat juga bahwa terdapat gambaran radiolusen yang berbatas radiopak yang mengelilingi mahkota gigi 13 yang menyebabkan dilaserasi dari akar gigi 12. Nah, ketika dilakukan pemeriksaan CBCT, pada coronal view-nya kita melihat bahwa gigi 13 ini impaksi pada posisi horizontal di mana mahkotanya mengarah ke labial dan akarnya sendiri ke arah posterior dan terlihat bersinggungan dengan dinding inferior sinus maxillaris dextra. Dan kita bisa lihat dengan jelas bahwa lesi radiolusen ini single locular yang berjalan dari cemento enamel junction kiri ke CEJ kanan pada mahkota gigi 13 yang membulat ke arah inferior dan menyentuh akar dari gigi 11 hingga ke 12. Dan untuk batasnya sendiri dari lesi ini well defined, berbatas jelas dan tegas, terkortikasi dengan diameter kurang lebih 58,02 mm dan menyebabkan diskontinuitas kortikal labial dengan densitas rata-rata sekitar 93,1 HU. Nah, pada sagittal view-nya terlihat lesi radiolusen tersebut tampak meluas dari
periapikal gigi 11 hingga ke 14 yang meluas ke arah anterior posterior dari bukal hingga ke palatal. Nah, pada axial view-nya sendiri tampak lesi yang berada lebih inferior dari impaksi gigi 13 yang berbatas jelas dengan densitas rata-rata 96,8 HU yang menyebabkan destruksi tulang alveolar dan discontinuous cortical labial dan palatal. Nah, analisis lesi pada radiograf sendiri kita bisa bandingkan antara pemeriksaan panoramik serta CBCT, di mana pada pemeriksaan panoramik ini menunjukkan impaksi gigi 13 yang dekat dengan dasar sinus. Namun tidak dapat kita jelaskan secara pasti posisi pada arah bukal atau palatal dan lesi radiolucent pada CEJ yang terlokalisir di maksila yang tampak hanya menyebabkan dilaserasi akar 1-2. Dan pada pemeriksaan CBCT menunjukkan bahwa gigi 13 ini lebih dekat ke palatum dan bersinggungan dengan dinding inferior sinus maksila yang sudah menyebabkan destruksi tulang alveolar dan diskontinuitas dari kortikal. Nah, sebagai kesimpulannya yang bisa saya sampaikan berdasarkan laporan kasus yang saya temukan, jadi berdasarkan temuan dan perbandingan antara radiograf panoramik dan CBCT, maka kita bisa mengevaluasi gambaran posisi dan kondisi lesi yang dapat ditentukan dengan baik dan benar. Dan perujuk juga dapat menentukan arah tindakan operasi yang tepat kepada pasien tersebut, sehingga bisa dilakukan perawatan secara optimal oleh operator dan pasien juga bisa menerima perawatan dengan baik. Mungkin sekian dari presentasi tentang laporan kasus yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.